Romo Koko di sini dan selamat bergabung kembali dalam novena kepada Santo Yosef hari yang ke-8. Hari yang ke-8. Terima kasih Anda sudah berdoa bersama Romo dan kita lihat begitu banyak orang bergabung saling mendoakan intensi satu sama lain dan Anda tahu bahwa Anda nggak sendirian dalam novena ini. Sebentar lagi, tepatnya lusa, kita akan merayakan Hari Raya Santo Yosef. Pastikan untuk ngecek jadwalmu dan pastikan engkau bisa datang ke misa di paroki terdekat. Kalau tidak bisa datang misa, minimal engkau bisa berdoa kepada Santo Yosef secara pribadi bersama satu keluargamu. Tapi sedapat mungkin kalau bisa, datanglah ke dalam Ekaristi. Lusa, Hari Raya Santo Yosef tanggal 19 Maret. Nah, 8 hari ini kita sudah berjalan bersama, kita sudah mengarungi aneka macam intensi, kita sudah mengarungi aneka macam permenungan. Dan hari ini Romo mengundangmu untuk masuk ke wilayah yang lebih dalam. Yuk, siap-siap berdoa. Anda boleh ketik dari mana Anda hadir. Luar biasa. Ini novena digital tiap kali Romo adakan selalu menyentuh ya rasanya ya. Luar biasa deh. Dari mana Anda datang? Kota mana Anda berada? Oke, sudah? Yuk, kita siapkan batin, kita masuk ke keheningan jiwa kita. Di sana kita menemukan Allah yang Maha Rahim, Allah yang Maha Kasih. Temukan Dia, temukan Allah. Bersama Bapak Yosef. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa novena kepada Santo Yosef. Ya Santo Yosef, engkaulah lelaki yang diam dalam keheningan, tetapi hatimu penuh dengan kasih yang berbisik. Engkau tak bersuara di hadapan dunia, tetapi namamu selalu disebut dalam kelembutan surga. Di malam gelap ketika hatimu bimbang, engkau tetap percaya kepada janji Allah. Di saat dunia tidak mengerti rencananya, engkau memilih untuk mengerti dengan iman. Ya Bapa Pelindung, engkau menjaga sang terang dunia di dalam pelukanmu. Engkau mengayunkannya dengan lengan kelelahan. Engkau menenangkannya dengan nyanyian cinta sementara bintang-bintang bersinar mengagumi kesetiaanmu. Ajarlah kami seperti engkau untuk mencintai tanpa banyak berkata, untuk bekerja tanpa mencari pujian, untuk setia meski tidak memahami, untuk melayani dalam keheningan yang penuh kasih. Santo Yosef yang taat, bimbinglah langkah kami di jalan kehendak Tuhan. Santo Yosef yang berani, kuatkanlah hati kami dalam cobaan hidup. Santo Yosef yang rendah hati, ajarkan kami seni untuk mengalah demi kasih. Sekarang mari kita hening, haturkanlah permohonan dan ujub doamu. Dengan iman percaya, jangan takut. Mintalah karunia itu. Mohonlah rahmat yang kau rindukan. Bapak Yosef, dengarkanlah anak-anakmu saat ini. Bapak Yosef, hantarlah doa-doa kami pada Yesus yang kau gendong. Dengarkanlah doa kami. Mintalah teman-teman, minta sekali lagi
dengan iman percaya. Jangan takut. Kami datang kepadamu dengan hati penuh harapan, menitipkan doa-doa kami di bawah naungan mantel-Mu. Lindungilah keluarga kami, bangkitkanlah iman kami, dan bimbinglah kami menuju keabadian, di mana kami kelak akan beristirahat dalam damai di hadirat Putra-Mu yang mulia. Amin. Doa Paus Fransiskus kepada Santo Yosef dari dokumen Patris Corde. Salam penjaga penebus, suami mempelai perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya. Di dalam dirimu Maria menaruh kepercayaannya. Bersamamu Kristus menjadi manusia. Yosef yang terberkati, tunjukkan bagi kami dirimu sebagai seorang ayah, dan bimbinglah kami di jalan kehidupan. Dapatkan bagi kami rahmat, belas kasihan dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala kejahatan. Amin. Selamat datang di hari novena yang ke-8 ini. Terima kasih sudah doa bareng Romo. Sekali lagi untuk Anda yang baru bergabung, Anda bisa berdoa mulai dari hari pertama, gak apa-apa terlambat daripada tidak sama sekali, dan tidak ada kata terlambat untuk berdoa sebetulnya. Ulangi saja dari hari pertama dengan jam yang sama. Boleh siaran tunda kok. Romo tetap akan mendoakanmu. Ya, terima kasih untuk yang udah setia 8 hari bergabung. Romo hari ini mau bicara tentang Bapak Yosef sebagai figur Bapak yang bertanggung jawab. Tanggung jawab ini tema yang sering kali dibicarakan di mana-mana. Karena apa? Banyak orang yang lupa bahwa dia bertanggung jawab terhadap Allah. Lupa bahwa dengan mengurus dirinya secara berimbang, dengan mengatur hidup secara normal dan baik, orang bisa sampai kepada kekudusan. Romo pernah ke biara Rawaseneng pertapaan para terapis. Coba lihat di sana. Ada 24 jam yang dibagi dalam 3 kegiatan besar. 8 jam berdoa, 8 jam beristirahat, 8 jam bekerja. Dengan seimbang para rahib membagi hidup mereka. Dan itulah jalan kekudusan mereka. Semua dilakukan dengan berimbang dan dengan penuh tanggung jawab. Sekali lagi, dimensi tanggung jawab ini bukan artinya kamu berhak menentukan apa yang baik bagi hidupmu pertama-tama, tapi kamu menyelaraskan hidupmu dengan ritme alam yang sudah memang Tuhan tentukan. Berapa kali Romo berjumpa misalnya dengan orang-orang yang sulit tidur di malam hari. Orang-orang yang gila kerja, sering tuh Romo ketemu orang-orang seperti ini. Mungkin kamu di antaranya. Ada orang yang juga di sisi lain rebahan terus gak pernah kerja. Coba lihat, 2 ekstrim ini sama-sama menunjukkan kurangnya keseimbangan hidup, kurangnya tanggung jawab. Ayo toh, sama-sama Romo, kita juga berjuang mengusahakan yang baik dalam hidup kita. Tidak perlu seperti rahib di Rawaseneng, 8 jam doa, 8 jam kerja, 8 jam istirahat, tidak perlu diblok seperti itu. Tapi minimal engkau bisa betul-betul melihat hidupmu secara berimbang. Nah, untuk punya hidup yang berimbang, perlu waktu menyaring apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rasakan. Cara paling sederhana adalah dengan doa di pagi hari. Minta rahmat supaya engkau memulai hari itu dengan luar biasa, penuh semangat, penuh komitmen untuk mencintai. Nanti di tengah hari doa lagi malaikat Tuhan. Minta rahmat supaya engkau tidak gampang lelah. Supaya engkau apabila pernah
menyakiti sesama dari pagi sampai tengah hari itu punya kesempatan untuk minta maaf dan memperbaiki relasi. Begitu juga nanti jam 3. Jam 3 engkau hening sebentar, engkau melihat bagaimana Yesus wafat pada jam 3 sore untukmu dan untukku. Sucikan jam itu. Tuhan Yesus, aku ingin hadir saat ini di sini bersama engkau yang tergantung di Kalvari. Tidak sedikit orang yang bernovena, berdoa, berdevosi kepada kerahiman ilahi di jam 3 sore. Engkau bisa mulai mengenal devosi yang indah ini, devosi kepada kerahiman ilahi. Di Google sendiri ya, doa koronka itu seperti apa. Juga nanti jam 6 sore, engkau ambil waktu, kuduskan jam 6 sore itu. Kuduskan harimu. Nanti ketika engkau jelang tidur, engkau berdoa lagi. Supaya apapun yang terjadi dalam hidupmu, engkau selalu sadar bahwa ada hadirat Allah. Nah, kalau orang-orang sulit bertanggung jawab, setidaknya mereka belajar untuk bertanggung jawab saat mereka tahu bahwa di sekitar mereka Allah hadir. Allah hidup, Allah bekerja, Allah bergerak bersamamu. Itu teman-teman, tips sederhana supaya engkau belajar bertanggung jawab dengan menghadirkan hadirat Allah. Membawa kesadaranmu bahwa tanah yang kau injak adalah kudus. Coba ya, maka mari kita refleksi. Hari ini Romo singkat aja deh, nggak usah lama-lama. Lihat kamarmu, lihat situasi kerjamu, lihat meja belajarmu. Lihat pakaian-pakaian kotor yang mungkin masih tersisa. Apakah menumpuk? Apakah jorok kamarmu? Apakah jorok WC-mu? Sadari tanggung jawabmu dengan hal-hal yang kecil di dalam hidup ini, tetapi ketika kau lakukan dengan konsisten, itulah yang kita namakan tanggung jawab. Tanggung jawab dalam pengertian Kristiani tidak dimaksudkan untuk pertama-tama mencari status, mencari kekayaan. Tidak. Kita bekerja dengan tanggung jawab bukan pertama-tama untuk kaya atau status. Kita bekerja sebagai pemenuhan panggilan kita. Entah sebagai anak, entah sebagai orang tua, entah sebagai papa, sebagai mama. Jadi untuk pertanyaan refleksi Anda di penghujung novena hari ke-8 ini. Bagaimana Anda bisa lebih bertanggung jawab dalam peran Anda saat ini? Sebagai papa, sebagai suami, sebagai mama, sebagai istri, sebagai anak, sebagai pemimpin, pekerja atau pelayan Tuhan. Renungkan ini. How can I do more? How can I be more? Okay? Apakah saya pernah merasa ingin menghindari tanggung jawab? Renungkan itu. Apakah saya pernah ingin lari dari tanggung jawab? Anda boleh cerita pengalaman ingin lari dari tanggung jawab. Dan apa tipsnya supaya Anda bisa kembali sadar bahwa yang sedang Anda lakukan adalah untuk kemuliaan Tuhan. Dan yang terakhir, dalam pekerjaan atau pelayanan Anda, apakah Anda sudah menjalankannya dengan sepenuh hati seperti teladan Bapak Yosef? 3 pertanyaan tadi. Bagaimana Anda bisa lebih bertanggung jawab dalam peran Anda saat ini? Apakah Anda pernah merasa ingin lari dari tanggung jawabmu? Kalau engkau pernah, boleh cerita di kolom komentar. Dan yang ketiga, dalam pekerjaan atau pelayanan, sudahkah aku menjalankannya dengan sepenuh hati seperti Santo Yosef? Semoga. Yuk, Romo gak akan panjang di hari ke-8 ini. Hanya saya minta Anda untuk lebih berani bercerita, bagikan sharing Anda. Supaya kita melihat figur-figur saudari-saudara Kristiani yang bertanggung jawab terhadap hidupnya. Saya Romo Koko memberkati engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sayang padamu. Ciao.